Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Crazy Speed Food. Perkenalkan, nama saya Valentino Rosilanda. Nama kelompok Valentino Rosilanda, ekor NIM 205, 2 Jisman Barata, ekor NIM 660, 3 Irma Sari, ekor NIM 544, dan yang terakhir Nurfaida 005. Terima kasih. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Kata pengantar, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sebagai kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil wawancara ini pada tanggal 20 April 2022. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan hasil wawancara ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen usaha kecil, yaitu wawancara mengenai manajemen usaha kecil, membangun kerjasama yang baik dalam kelompok, memahami dan menguasai kegiatan wawancara, serta memperoleh informasi dari hasil wawancara. Laporan ini disusun berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap seorang narasumber yang bernama Pak Ahmad dan Triwayudi. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam membuat laporan hasil wawancara ini. Satu harapan yang kami inginkan, semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca, dan kami juga berharap kritik dan saran dari pembaca atas segala kekurangan dalam laporan hasil wawancara ini. Palopo 20 April 2022. Tujuan observasi kami ada 3, yaitu tempat usaha, 2 target pasar, 3 keramahan seller dalam melayani customer. Next. Tujuan wawancara seller, sejarah berdirinya usaha, 2 tantangan di awal berdirinya usaha, 3 hal yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, 4 tantangan yang dihadapi saat ini, 5 langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan saat ini, 6 berbagai strategi promosi dan pemasaran yang sudah dilakukan, dan yang terakhir rencana pengembangan usaha kecil. Dalam waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada narasumber pertama, nama Ahmad Darussalam, pekerjaan jualan bakso, pada hari tanggal Rabu 20 April 2022, pukul 4 sore. Lokasi lapangan Pancasila Palopo. Narasumber 2 sama, nama Tri sama hari, yaitu nama Tri Wahyudi, pekerjaan jualan bakso juga, hari tanggal Rabu 20 April 2022, pukul 4 atau sekitar pukul 16.00 sore. Lokasi lapangan Pancasila Palopo. Next. Hasil wawancara narasumber pertama. Pada hari Rabu 20 April 2022 kami bertemu dengan narasumber pertama kami, yaitu Pak Ahmad. Sebelum itu kami sudah meminta izin untuk mewawancarai. Adapun pertanyaan dari hasil wawancara kami kepada beliau, yaitu wawancara. Assalamualaikum Pak Ahmad. Narasumber, waalaikumsalam, dia ada apa ya? Wawancara, kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo izin untuk mewawancarai Pak Ahmad. Narasumber, iya silakan. Wawancara, terima kasih Pak. Baiklah, nama Bapak siapa? Narasumber, Ahmad. Wawancara, baik Pak Ahmad, pertanyaan saya, bagaimana sejarah berdirinya usaha yang Bapak lakukan? Narasumber, sejak pandemi saya sudah memulai usaha menjual bakso tusuk. Wawancara, apakah ada tantangan yang Bapak dapatkan di awal berdirinya usaha Bapak? Narasumber, ada banyak hal tantangan yang saat memulai bisnis ini, termasuk di modal, di mana di awal memulai usaha hanya memiliki sedikit modal, jadi saya membuat sedikit
jenis bakso terlebih dahulu. Bakso yang saya buat masih seperti somai dan bahannya saya beli cuman sedikit. Wawancara terus, hal apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya tidak menyerah dan saya melanjutkan bisnis meskipun semakin hari semakin banyak pesaing dan saya terus memutar modal untuk membuat bakso tusuk. Wawancara, tantangan apa yang Bapak hadapi saat ini? Narasumber, bahan baku semakin naik dan keuntungan dari bahan baku naik menurun. Itulah tantangan saya saat ini. Wawancara, apa langkah yang dilakukan Bapak untuk menghadapi tantangan saat ini? Narasumber, tidak berhenti melakukan promosi dan harga dinaikkan, meskipun naik masih ada konsumen yang mau membelinya. Wawancara, jadi promosi dan pemasaran apa yang Bapak lakukan? Narasumber, pada awal hingga saat ini saya menjual bakso dengan melakukan promosi secara online melalui Facebook, Instagram, dan WA. Wawancara, baik. Yang terakhir Pak, bagaimana rencana pengembangan usaha Bapak ke depan? Narasumber, untuk ke depan belum pasti karena masih saya pikirkan matang-matang. Lanjut ke narasumber kedua. Pada hari Rabu 20 April 2022 kami bertemu dengan narasumber 2, yaitu Tri Wahyudi. Sebelum itu kami sudah minta izin untuk mewawancarai, adapun beberapa pertanyaan dari kami. Narasumber kedua, Tri Wahyudi, belum menikah. Dia seorang mahasiswa. Oke, lanjut wawancara. Assalamualaikum Pak. Kami panggil Pak waktu pertama kali bertemunya, karena kami tidak tahu dia punya anak atau tidak, dan kami memanggilnya Bapak. Kami dari Universitas Cokro Aminoto Palopo ingin mewawancarai Bapak mengenai dengan usaha Bapak. Narasumber, waalaikumsalam deh, iya silakan wawancara. Terima kasih atas kesediaannya Pak. Sebelum Bapak siapa? Narasumber, Tri Wahyudi. Wawancara, baik Mas, langsung saja. Bagaimana sejarah berdirinya usaha Bapak? Narasumber, sejak orang tua saya tidak mampu untuk membayar uang kuliah saya, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Wawancara, apakah ada tantangan yang Mas dapatkan di awal berdirinya usaha bisnis ini? Narasumber, iya, ada banyak hal, tapi saya ucapkan yang paling saya rasakan yaitu di awal saya jualan. Saya malu, saya tidak pede karena saya mahasiswa, tetapi saya tahan rasa yang sangat menyedihkan itu karena saya pikirkan kalau tidak berusaha saya tidak bisa lanjut kuliah jadi saya tetap lanjutkan sambil tertawa. Dan satu lagi, modal dari pinjaman uang teman, syukur sudah lunas. Wawancara, terus hal apa yang kakak atau Mas lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Narasumber, saya tidak menyerah dan melanjutkan bisnis ini agar bisa membayar uang kuliah tanpa bantuan orang tua saya. Wawancara, tantangan apa Mas hadapi saat ini? Narasumber, tantangan saat begitu banyak pesaing di sekitar ini dan harga minyak pun naik, itu yang membuat saya kesulitan karena saya membuat bakso goreng juga. Wawancara, strategi dan pemasaran apa yang Mas sudah lakukan saat ini? Narasumber, pastinya dengan mempromosikan ke teman kampus di grup WA dan juga di Facebook saya. Wawancara, baik. Untuk yang terakhir Kak, bagaimana rencana kakak selanjutnya dengan usaha yang kakak jalankan? Narasumber, untuk ke depan belum pasti karena usaha ini hanya sampingan dan hanya untuk membayar uang kuliah saya. Selanjutnya, hasil kesimpulan dan observasi dari wawancara kami. Tempat usaha, produksi, dan pemasaran. Beliau mengatakan di lapangan Pancasila Palopo saja. 2. Target pasar, beliau hanya menargetkan penjualan di sekitar area lapangan Pancasila Palopo. 3. Keramahan dalam melayani customer. Pak Ahmad dan kakak Tri Wahyudi termasuk orang baik, ramah, ceria kepada pembelinya, bahkan kami menyaksikan
sendiri saat mewawancarai mereka berdua. Dari hasil observasi juga kami menemukan beberapa perbedaan dari kedua narasumber ini, yaitu dari segi sejarah, tantangan, dan pembuatan bakso. Narasumber pertama hanya bakso saja, untuk kedua bakso goreng dia sediakan. Penutup, sekian dan terima kasih hasil observasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis besar maupun kecil, intinya tidak usah malu dan perkuat mental, karena dalam berbisnis ada banyak tantangan di dalamnya. Saat ada rintangan yang dihadapi, tetaplah maju dan jangan berhenti, karena menyerah tidak dapat mengubah hidup menjadi orang sukses. Salam dari pembisnis. Berikut hasil foto bukti hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Thank you.